segala kemuliaan dan hormat kami hanya kepadamu. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ketika Tuhan memberikan keadaan.
kesempatan kepada kami, anak-anakmu yang percaya kepada Tuhan untuk beribadah, ada ibadah kepada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kau saat ini kau percaya hamba akan isi hatimu berapa. Kiranya pada hamba akan dijaga apa-apa tidak apa-apa. Kami akan lakukan kuasa Roh Kudus yang akan Tuhan kami sabar baik janji Tuhan. Kami kalau percaya Bapa, kau tidak pernah mengingatkan kami sebagai anak-Mu untuk bertumbuh sendiri dalam segala. Kami percaya ada kekuatan kuasa Roh yang memberikan kekuatan kami bisa mampu menjalani apa yang kau inginkan dalam hidup kami, terutama dan perayaan untuk naik ke kerajaan Tuhan. Apa yang kamu saat ini Tuhan yang luar biasa, dengan urapan Roh Kudus, bukan akan bicara, dan kau sendiri yang bicara Roh Kudus. Terpuji dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom, terima kasih. Tapi saya masih ada seragam Tuhan. Iya, puji Tuhan, terima kasih buat meja, main untuk Rocky, tidak untuk mempercayakan hamba bahwa akan terbawa dengan sore ini. Ya, yang judulnya temanya bisa kasih ya. Judulnya akhir tahunnya berarti kita. Sekarang kan di bulan Desember ya sudah dikasih Tuhan. Ya bulan terakhir tahun 2023. Yang ini juga bersyukur sama Tuhan. Dalam tahun 2023 dan Januari sampai sekarang masih ada pemeliharaan Tuhan buat kita. Amin. Ya, semua kita percaya semua pada sehat-sehat semua yang utama. Ya, sehat semuanya, bukan sehat badannya ya, sehat usahanya, sehat juga keuangannya, semua sehat dan keluarga semua dia selalu baik dalam Tuhan. Ada tangan Tuhan, ada Tuhan yang selalu ada di sisi kita. Karena kalau kita percaya, kita nggak tahu ini tinggal berapa hari lagi, 25 hari lagi kita akan lewati semua hari-hari di tahun 2023. Kita nggak tahu di hadapan kita nanti ada apa, tapi karena kita tahu kita punya iman, kita tahu percaya bahwa iman kita tetap semua dalam keadaan baik. Amin. Ya, pasti baik. Tentu iman kita mengatakan tahun 2024 tentu lebih baik dari sekarang. Iman itu, ya. Memang kalau banyak kita dengar ya yang suara-suara yang menakutkan, tapi kita semangat Tuhan. Selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita tahu yakin bahwa tahun depan lebih baik dengan iman kita. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara, mari kita buka ada di sini bilangnya ya saudara. Bilang 11. Yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah itu saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat. Kita nggak tahu besok ada apa, ini hari ada apa. Keadaan manusia kadang-kadang tidak kita terlalu menentu ya. Ada waktunya. Jadi kita nggak tahu kalau kita punya iman besok ada apa ya. Kejadian apa. Saudara kasih Tuhan. Dalam hidup kita ini kita harus punya iman yang teguh saudara. Iman yang tak tergoyahkan karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi batu karang hidup kita. Yang selalu menopang, yang selalu menolong, yang selalu juga ada bersama kita, yang selalu melihat keadaan kita. Kita harus punya iman yang tak tergoyahkan walaupun dalam keadaan apapun. Tuhan selalu mengajar kita. Jangan kita ada masalah, iman kita tuh luntur saudara. Ya, jangan kita diiming-iming dengan harta dunia, iman kita kita cuma. Jadi satu contoh saya punya teman, dia orang Manado.
cantik sekali. Ya. Dia orang Kristen, tapi dulu sama-sama main sama saya gitu. Dia singer ya, WL. Terus satu hari dia bilang sama saya, Mami, saya bilang orang haji. Terus gimana kamu? Kan saya kan bilang itu, karena kita hidup iman yang masih kuat ya saudara. Terlalu banyak hal yang menarik untuk kita keluar dari Tuhan Yesus. Kalau kita punya iman lemah. Terus apa yang kamu lihat? Saya bilang itu dari haji itu. Tapi kalau satu udah beda kan? Nih duitnya yang saya lihat kayak gitu ya. Duitnya kaya, orang kaya itu haji. Terus kamu mau jual Yesus? Saya bilang itu. Berarti imanmu cuma sejauh ini aja. Berapa tahun kau main Tuhan? Berapa tahun kau beserta Tuhan? Masa sekarang cuma ini apa aja? Jadi kau mau jual sama Yesus? Kau mau jual kepercayaanmu? Nih, aku bosan hidup susah begitu ya. Aku bosan hidup susah. Terus saya bilang ini, harus sabar. Ada waktu Tuhan. Gak mungkin percaya saudara. Kalau kita hidup masa susah, terus gak mungkin lah. Kasih Tuhan gua kasih ada waktu untuk kita hidup senang saudara. Kasih Tuhan. Makanya iman itu harus kuat saudara. Akhirnya dia minta juga izin. Dia kawinan itu kan. Dia boleh menikmati kekayaan mungkin setahun kali ya. Tadi dia udah punya anak, udah punya keluarga saudara. Nah, lalu setahun meninggal, tahun dia menikah, paginya meninggal. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dari yang kedua, apa kita bisa meniti semua satu pagi enggak? Akhirnya toh dia datang ke saya, Mami, suamiku udah meninggal. Ya udah, gak usah kok kembali lagi deh. Nah ini bersama Mami sini sekarang. Tapi katanya masa saya nggak dikasih. Puji Tuhan. Saya hanya bilang puji Tuhan, itulah yang kalau kalian harta kau bandingkan dengan harta dengan Tuhan Yesus. Ya. Inilah yang kau rasakan sekarang. Jadi kadang-kadang iman itu suka lemah dengan segala iming-iming keindahan dunia ini, janji-janji dunia ini, dia kan imannya dijual, saudara kasih sedih, bilang orang cantik gitu, orang bisa orangnya juga bagus, Tuhan pakai dia luar biasa, tapi akhirnya tuh dijual, mungkin yang begini saudara banyak. Satu contoh saya nggak jauh-jauh saya pribadi sendiri ya. Waktu itu saya kan masih single parent. Terus ya namanya waktu itu saya juga orang pengusaha, saya punya kenalan apa yang langganan saya. Dia menurut katanya sih orang-orang dia terkaya di Palembang orang ketiga. Saya ya dia suka saya, dia mau main saya. Terus tapi dia orang Buddha. Nah, cuma dia bilang kalau kau naik dengan saya, kau bukan disebut Yesus. Itu saya bilang, tapi memang kita mesti kekuatan iman. Waktu itu saya tanya Tuhan kasih saya suara Tuhan dalam ini. Jangan kau jalankan hidup ini. Terus saya bilang ini enggaklah. Saya tetap aja dengan anak saya. Terus dia bilang, nanti udah merit juga tinggalin di Aussie. Saya, ini anak saya mau dibawa kemana? Nah, memang kalau dilihat secara manusia teman saya yang masih hidupnya, udah ini kapan lagi? Itu orang kaya bos, gitu loh ya. Tapi satu waktu dia datang, saya kasih penglihatan dia sehat gitu. Itulah Tuhan. Kalau saya mungkin nggak jadi apa Tuhan atau dosi jadi apa ya, benar nggak? Jadi itu iman. Iman kita harus kuat saudara. Ya, jadi jangan tergoyahkan oleh segala indahnya segala kemuliaan duniawi ini. Gak akan kekal, bahwa waktunya memang Tuhan gak kasih lah. Jadi kita jangan sekali-sekali iman kita dijual saudara. Ya, jadi makanya itu untuk tahun depan
Begitu juga ya yang kita akan hadapi saudara. Ya saudara nggak tahu tahun depan 2024 kita menjadi apa? Apa saudara nggak tahu saudara. Tapi karena iman kita kuat, kita punya Tuhan Yesus yang kita puji, kita sembah, kita andalkan, kita percayakan, kita serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita nggak tahu di tahun 2024 sesudah pemilu mungkin yang usahanya juga gimana, keadaan juga dunia ini gimana, ya keadaan juga negara Indonesia ini gimana. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, tetap kita punya iman yang teguh, tak tergoyahkan oleh apapun. Karena kita percaya ada kasih kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk mempunyai iman ini kita harus punya teguh. Kedua, kalau saudara kasih Tuhan, nanti ini kita nih akan lewatin kan dalam 2023 untuk kita menuju ke 2024. Saudara kasih Tuhan, kalaupun kita mau diberkati oleh Tuhan dan selalu dipiara oleh Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita harus tetap yakin Tuhan tidak pernah, sekali lagi saya bilang, tidak pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia selalu ada beserta kita, dia selalu menolong kita, dia selalu melihat kita. Maka itu saudara kasih Tuhan, jangan khawatir. Ya, kadang-kadang kita juga ketemu ibu, aduh nggak tahu nih tahun depan tuh gimana keadaan. Beras tadi udah naik, telur udah naik, semuanya udah naik. Iya kan? Gula aja bisa naik, dan gula aja pasti saudara benar. Bibirnya dibatasin nggak boleh lebih dari 4 kilo, benar ya? Katanya teman saya kan mau beli sembako buat pagi-pagi. Lu beli gula ngapain dia kayak gitu. Jadi sekarang ketemu gula bisa mahal. Dan dibatasi hanya satu orang boleh 4 kilo. Beras katanya ada 10 kilo dong, bukan boleh. Coba kalau kita lihat begitu, ya memang saya lihat, masa sih begitu benar. Katanya, kemarin gua belanja begitu, dibatasin gula 4 kilo, beras 10 kilo. Itu harus ada. Kalau memang kita akan mengingat ya, suara-suara gitu loh, berita-berita yang menakutkan, secara manusia menakutkan. Memang kadang-kadang kita cuma bilang, Tuhan, tidak percaya kepada siapa dulu. Jangan terjadi apa-apa Tuhan. Pasti itu. Kenapa? Karena kita punya iman. Iman kita percaya Tuhan bahwa Tuhan ada selalu beserta kita. Dan Tuhan selalu akan menolong kita. Jadi saudara kasih Tuhan, ada 4 mungkin yang kita mesti ini ya. Kalau memang kita mau dapat iman yang teguh, ya kekuatan kita yang baik, ya saudara kasih Tuhan yang akan kita juga masukin tahun baru nanti, ya saudara kasih Tuhan, kita coba belajar melakukan ada 4 langkah yang kita harus lakukan untuk kita mendapatkan iman yang kuat, kedamaian dalam hati kita, pengharapan tetap kepada Tuhan, tidak pernah tergoyahkan apapun, tetap kita setia kepada Tuhan, tetap kita setia melayani Tuhan, tetap kita agungkan namanya dimanapun dia berada, walaupun di tengah-tengah bukan orang kita gitu, tetap aja kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita dan dia pasti juga akan memberikan ketenangan di mana kita ada. Karena dia adalah satu-satu penolong dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Ya, sekarang kita buka aja nih. Yang saya bilang kita ada Tuhan. Coba saudara kasih Tuhan di Filipi 3 ayat yang ke-13. Ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita untuk memasuki tahun yang baru. Ini yang kita mesti lakukan dan belajar yakin bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Saudara kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang
dan mengarahkan diri kepada dan apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita memasuki tahun baru, hidup baru juga saudara, yang pertama juga ada Tuhan mau ajak kita. Sebab nggak sembarang ya orang bisa ya, gitu ya. Yang nomor satu saudara harus lakukan apa? Jangan mengingat kesalahan orang selalu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau mendapatkan satu berkat yang luar biasa, yang iman kita harus selalu Tuhan yang mengajak kita untuk bersuka cita menghadapi apapun. Tuhan mengajak kita, jangan ingat-ingat masa lalu. Ya, sebab kalau ingat-ingat masa lalu kadang-kadang itu masih ada dendam, ada benci, ya kan? Untuk memasuki kita hidup baru di tahun yang baru juga, Tuhan bilang ajarkan acara kita, jangan mengingat kesalahan orang. Hilangkan, misalkan ada orang yang membuat kita marah, sakit hati, benci, mintalah sama Tuhan, karena kita mau masukin tahun baru, ya, tahun baru, berkatnya baru, semuanya serba baru, ya, amin. Nah, berkatnya baru, hidup baru, tahun baru, baju baru, benar nggak? Orang udah sedih sangat bersiap dari bulan Natal, ya kita lihat simpulan Natal juga udah bagus, ya kan? Sebenarnya memang bulan Desember orang selalu bilang, bulan Desember nih bulan berkat nih buat kita semua, puji Tuhan. Tapi berkat kan bukan berkat materi aja, benar nggak? Kita minta berkatnya apa, kesehatan, ya, lihat berkat sama yang lebih lagi di tahun depan, banyak berkat itu. Oleh kasih Tuhan, ya. Nah ini yang kedua, jangan membenci orang yang menyakiti hati kita. Ini memang Tuhan ajari, memang yang suka sebenarnya, ya benar nggak? Ya benar. Kalau kita udah sakit, suruh memberkati, kan susah banget. Ya, ada saya punya teman dan ini emang ajaran Tuhan Yesus beda ya, susah ya. Ketika orang yang sakitin hati kita mesti asihani, malah tersedoin, benar nggak gitu? Benar-benar ajaran Tuhan Yesus begitu. Tapi itu bisa lakukan nggak? Nah, kita mesti belajar, benar nggak? Belajar kan Tuhan Yesus juga bilang belajar, ngasih. Tuhan Yesus juga tahu kekuatan kita, karena Dia yang menciptakan kita kan. Tuhan Yesus tahu. Dan juga ada masalah apapun tidak akan mengambil kemampuan kita, ya. Jadi gak gampang. Sebenarnya kita ikut Tuhan gak gampang sebenarnya. Kalau yang benar-benar kita mau benar-benar menjadi anaknya Tuhan yang kita dikasihi, kita senang ya, kita selalu minta Tuhan kasih saya, Tuhan tolong saya. Gak gampang saudara kasih Tuhan. Banyak begitu rintangan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Karena istri itu tidak senang kalau anaknya yang udah diambilnya dibawa sama ke dipindahkan ke tangan Tuhan Yesus, gak senang dia. Ya, iman percaya kita tuh gak senang. Jadi semuanya kita tetap ikut dia. Ya, saya kasih Tuhan. Ajarannya memang susah. Ya, tapi kita harus belajar lakukan itu. Ya, tapi saudara yang dikasih Tuhan, yang saudara semua di sini, saya rasa dulunya juga nggak yang begini kali ya. Nah, orangnya yang masih suka marah, suka apa, yang masih jelek-jelek lah. Tapi saudara kasih Tuhan, saya percaya semua di PG Victory ini yang menjadi jemaatnya Ibu Helda dan Pak Robi, lama-lama pasti jadi baik semua. Benar nggak? Karena dia tahu gereja itu adalah di tempat praktek dokter gitu ya, rumah sakit, tempat orang berobat, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan begini,
Memang ajaran Tuhan Yesus bisa. Tapi kalau kita minta pertolongan kan Tuhan Yesus bilang, kalau kau nggak mampu minta pertolongan dengan Roh Kudus, pasti bisa, ya, pasti bisa. Kalau memangnya yakin bahwa Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Jadi apa yang tadinya nggak bisa, saya yakin bisa. Ya karena saya juga dulu begitu, saya disampaikan dengan saya. Saya dulu nggak pernah disuruh ke gereja, kayak kemana nggak mau. Cuma kalau diajak teman-teman ikut saya sekali gitu, sembilan kali gitu. Karena sibuk gitu. Ya, tapi kalau ada waktu Tuhan juga manggil saya juga gak nyangka menjadi hamba Tuhan, gak berpikir. Ya, jadi saudara kasih Tuhan sekali lagi, Tuhan mengajak kita untuk kita mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Ya, gak gampang memang saudara, gak gampang. Jangankan suruh doain dulu. Ketemu aja kadang-kadang dia bilang juga, gue ketemu dia memang gak ketemu apa, ya kan? Baru-baru mendoain, bener gak? Sering kan gitu. Aduh, ketemu dia nih, mukanya begini. Aduh, saudara lihat gue mendingan gue lihat apa dia tuh yang jangan lihat dia gitu. Tapi saya bilang jangan begitu. Nah, nggak boleh begitu. Kan Tuhan aja. Iya, lu sudah bisa. Gua belum bisa ada dokter saya. Gua belum bisa. Tapi gua bilang begini. Dulu kan lu tahu juga gua siapa. Saya mau, ya, kasih Tuhan. Jadi itu pun juga ajaran dari Tuhan bagi kita untuk maju dengan iman kita, maju dengan segala apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi apa semua jalan Tuhan yang sulit, memang itu semuanya semua bagus buat kita. Tapi memang mesti bayar mahal, saudara kasih Tuhan. Ya, iman kita yang teguh, tapi dari diri kan kadang lama. Iya kan? Bilang, ini kan besok kita pergi ke persekutuan. Oke, udah waktunya. Males. Buat banyak ini, banyak itu yang masih males ya. Tapi itu dulu saya begitu dulu ya. Jadi puji Tuhan. Ya sekarang kita percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita untuk menuju ke tahun baru 2024. Amin saudara. Amin. Percaya. Amin. Ya, yakin. Kalau 2004 kita minta hidup kita lebih baik dalam segala hal. Bukan bilang apapun. Dalam segala hal dalam hidup kita minta Tuhan lebih baik. Ya, pasti lebih baik. Iman itu terus itu. Karena iman itu kan dibilang belum tahu bakal jadi apa, tapi kita bilang yes, Lord, yes Tuhan, saya yakin, saya bisa. Amin. Puji Tuhan ya. Nah terus yang ketiga, kira kita harus melupakan masa lalu. Ya, masa lalu kan begini. Masa lalu ada yang enak, ada yang gak enak, ada yang sakit, ada yang gak sakit. Masa lalu ada yang begitu berkelimpahan, ada juga yang bersusah. Tapi Tuhan bilang, jangan lihat masih ke belakang. Sekarang kita fokus hidup ke depan, pikirannya ke depan, tujuan kita yang ke depan, dan kita minta berkat yang juga luar biasa ke depan. Amin. Selamat dikasih Tuhan. Ya. Jadi sekarang ini, Israel kan lebih perang. Ya, kita kan suka iseng-iseng melihat. Saya bilang gini, anak saya, itu Alisa jadi stres. Setiap itu dia baca, dia stres saudara. Dia punya sakit jantung, jantungnya kamu. Saya bilang, kau jangan baca gitu. Baca. Nih, kita janji Tuhan, jangan takut gitu. Memang kalau kita lihat sih, memang kesian saya, kita akan berdoa agar damai. Stop. Memang kita bisa buat apa? Kita hanya berdoa supaya memang ya saat ini Israel sama Palestina itu bisa aman. Walaupun kita, soalnya kenapa tadi saya tahu dia ada di sini, dia main di Indonesia, dia ada orang di sini, itu loh, ya, itu timbul ketakutannya. Wajar sih memang kalau dia ketakutan ya, tapi saya bilang gini, jangan, kau jangan baca-baca. Aku bilang gini, gue juga baca sekali tuh takut. Saya nggak baca, saya bilang, benar kalau kita baca, kita bayangin, gitu, stres. Jadi cuma dia bilang ini, takut di Indonesia, itu ya Cina
saya kan gini, udah takut duluan saudara itu sebenarnya wajar. Tapi kalau saudara punya iman Tuhan Yesus kita percaya, kita berdoa agar Indonesia di sini tetap aman, kita tinggal dan kita akan beribadah aman, ya tidak dibuat ibadah gereja-gereja tidak akan dikacaukan atau dibikin keributan. Jadi saudara kasih Tuhan, yaitu kita harus melupakan masa lalu yang jelek, ya. Tapi kan nggak ada jelek terus, ada yang bagusnya juga. Tapi yang bagus boleh kita bawa tetap. Tapi kalau yang jelek jangan diingat-ingat lagi. Amin. Benar nggak? Ya. Itu namanya kalau bisa tenang saudara. Kalau masih ingat-ingat orangnya dulu, masalah ini, pusing. Puji Tuhan, pada kasih Tuhan. Kalau memang kita bisa ya melakukan apa yang Tuhan mau, kita tetap belajar bisa. Yang keempat, saudara kasih Tuhan yang terakhir, Tuhan mengajar kita. Arahkan diri kita yang ada di hadapan kita. Kita harus melihat Tuhan dalam segala hal. Kita harus selalu punya positive thinking. Ini yang dibilang iman. Iman harus punya positive thinking. Kalau imannya selalu punya negatif thinking, terus hidupnya nggak bakal berkembang. Nggak bisa saudara Tuhan. Ini yang membawa kunci kita ke tahun yang depan dengan baik, saudara. Ya, jadi jangan yang kalau ini yang tadi kita nggak bisa, kita minta Tuhan bisa. Saya bersama-sama tahun baru dengan seluruhnya berterba baru. Amin. Dan kita seanteronya jalan bersama Tuhan Yesus punya rencana. Kan Tuhan Yesus bilang kan, rancanganku kan nggak datangkan kecelakaan. Itu kan selama ini tetap ada sampai tahun depan. Kita percaya rancangan Tuhan buat kita selalu baik buat kita. Rancangan Tuhan selalu baik buat kita. Walaupun kita nggak tahu, jangankan tahun depan, 1 detik pun juga kita nggak tahu hidup kita ini menjadi apa, saudara. Ya, jadi sekali lagi cuma satu hal, tetap yakin dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu terlalu baik dan selalu Tuhan Yesus ada di samping kita dan Tuhan Yesus selalu akan menolong kita dalam segala hal. Dia tidak pilih dulu, saudara. Yang penting hati saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan segala kekuatannya, yang segala kekuasaannya. Itulah iman kita tetap teguh, tidak tergoyahkan. Haleluya, amin ya, saudara. Ya. Jadi kita tadi ini Tuhan mengajar kita jangan punya positive thinking aja, ya. Udah punya positive thinking, orang ini baru ngomong apa ya, jangan, itu orang jahat, belum tentu dia jahat, ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita menyosor tahun baru 2024, tinggal 15 hari lagi, 15 ya, 20 hari lagi ya, ini kan tanggal 5 dulu ya, iya. 26 hari, ya. Tinggal hitung hari kan, tapi kita boleh bersyukur. Udah berapa bulan kita lalu bersama Yesus dari Januari sampai sekarang. Puji Tuhan, saudara-saudara semua masih semua dalam keadaan baik. Itulah pemberian Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi kita tetapkan iman kita di tahun depan, 2024 juga tetap sama. Kalau kita yakin Tuhan lebih baik, pasti lebih baik. Itulah iman kita senantiasa mesti menyertai saudara dan saya. Ya, jangan kita punya iman, harus tuh, nanti itu orang, jangan kita nanti bisa gereja di luar masih ada takut mengingatkan. Jadi begitulah saudara yang kasih Tuhan. Nah, ya tetap kita jangan lupa saudara kasih Tuhan.
Kenapa? Dalam 1 Tesalonika 5 yang ayat 16-18 berkata, siapa tuh baca kembali itu. Nah Tuhan inginkan kita tuh setiap waktu ayat harus kita harus yang biasa. Sukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya, puji Tuhan. Saya tutup ya dengan Tuhan untuk kita maju di tahun 2024. Tetap Tuhan yang tetap bersukacitalah. Apapun yang terjadi, dan kita tetap mengucap syukur dari kasih Tuhan. Tetaplah berdoa. Nah ini yang penting juga ya. Kita mau sih buat apa? Kalau memang keadaannya juga mungkin Indonesia ini apa, kita bisa berdoa saudara kasih Tuhan. Dan kita percaya yakin dengan iman kita bahwa Tuhan dengar suara doa kita. Ya saudara kasih Tuhan. Nah mungkin di dalam satu pemerintahan Indonesia, negeri Indonesia nggak ada satu doa yang didengar Tuhan, nggak mungkin saudara. Kita minta tetap aman, damai, sejahtera bagi negara Indonesia saat ini. Ya, saudara kasih Tuhan. Karena kenapa di sini juga dibilang kan? Segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Kita nggak tahu memang apa yang kita akan hadapi di tahun depan, tapi tetap fokus kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara puji syukur kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus padamu, Tuhan sudah disampaikan padamu Tuhan. Kiranya Tuhan firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kiranya firman itu boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus kami terlalu percaya. Apapun terjadi, semua itu kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya rencana dan rancangan-Mu Tuhan Yesus kepada kami semua bukan rancangan yang mencelakakan, tapi rencana yang terbaik, yang paling baik dan mudah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada hidup dan ajaib. Hamba haluskan doa-Mu dalam nama Yesus Kristus yang Tuhan yang punya luar biasa kuasa kasih-Mu. Haleluya. Amin.